A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang segala puji kita panjatkan kepadanya, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang telah berkehendak memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim ya pada siang hari ini, walaupun lewat virtual, tidak mengurangi kehusuan dan semangat kita di dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan terus meningkatkan amaliyah kita dalam rangka menjemput rahmat Allah, dalam rangka menjemput ampunan Allah, dan dalam rangka menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu, jamaah sekalian, ya, keluarga besar BOR ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali di silaturahim kita dengan doa. Pertama, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk, yang selalu mengajak manusia berselisih, bermusuhan, menanamkan ke dalam hati manusia kebencian, kedengkian, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, sombong, pikir, serakah, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, terhindar dari godaan bisikan iblis setan yang terkutuk. Kita sama-sama baca ta'awudz, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan. Doa mohon perlindungan itu lafadznya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahzurun. Yang pegang Quran boleh dibuka di surat 2, di surat 23 ayat 97 98 ya. Ini doa mohon perlindungan ya, ada di surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 97 98. Ayatnya 97 98 ya. Karena kita berdoa langsung bacanya langsung dari Rabbi ya. Waktunya nggak usah dibaca. Ya, kita sama-sama dari tahu dulu. A'udzubillahi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi a'udzubika min a'udzubika min hamazati hamazati syayatin syayatin wa wa a'udzubika a'udzubika Rabbi Rabbi ayahdurun. ayahdurun. Ya Rabbku, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka kepadaku. Kemudian kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, Amin. mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari bahaya wabah yang masih terjadi. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah tanamkan ke dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran. Mudah-mudahan sakitnya ini menjadi sababiah Allah mensucikan jiwanya dan Allah menggugurkan dosa-dosanya. Apapun ikhtiar usaha pengobatan yang dilakukannya, mudah-mudahan menjadi sababiah kesembuhan penyakitnya. Dan mudah-mudahan yang sedang diuji dengan kesulitan, kesusahan, Allah ganti dengan kelapangan. Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah memberikan jalan keluar di setiap masalah yang sedang dihadapi. Dan jika ada di antara orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah wafat, wabil khusus keluarga besar dari BOR ya, yaitu Bapak Roseno bin Fulan bin Adam, kemudian Ibu Tuti Herawati Nurhadi binti Ruseno ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Amin. Islamnya, dan Allah tempatkan di tempat yang layak dan baik di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama orang-orang yang soleh dan bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan segala doa-doa, hajat-hajat serta cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu adalah kendaraan orang yang beriman yang tujuan akhirnya adalah la'alakum tattaqun. Jadi puasa adalah salah satu alat kontrol ya remaining system agar kita istiqomah di jalan takwa. Sebab yang Allah janjikan surga itu buat orang takwa. Allah tidak menjanjikan surga buat orang yang sholat. Allah tidak menjanjikan surga buat orang yang puasa. Tapi Allah janjikan surga buat orang yang takwa. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang takwa. Jadi Allah sediakan surga dan ampunan untuk orang takwa. Kemudian di surat Maryam ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadi na mangkana naqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Nah, rukun Islam dari syahadat, sholat, zakat, puasa adalah sistem alat kontrol ya supaya manusia terpelihara ketakwaannya. Sekarang takwa, nanti takwa, sampai saatnya kita dijemput oleh Allah mudah-mudahan dalam keadaan takwa. Nah, pada saat kita wafat dalam keadaan takwa itu yang disebut dengan husnul khotimah. Ya. Nah, kendaraan supaya kita tetap menjadi orang takwa salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Tujuan akhirnya supaya kamu tetap istiqomah di jalan takwa. Nah, takwa itu apa gitu kan? Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang pensucian jiwa, karena Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah kotoran-kotoran jiwa. Yang dibakar adalah kotoran-kotoran jiwa. Kotoran jiwa garis besarnya ada dua. Yang pertama musyrik, yang kedua dosa dan kesalahan. Jadi Ramadan itu sarana untuk membersihkan kemusyrikan, dosa dan kesalahan. Karena gini, ya Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, Allah akan menghapus segala dosa dan kesalahannya. Jadi segala dosa dan kesalahan ketika kita jadi orang takwa akan dihapus oleh Allah. Akan dihapus oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah. Ya. Coba diperhatikan, ya kalau yang pegang Quran boleh dibuka surat 8 ayat 29, surat Al-Anfal, Bu. Ada yang bisa bantu baca? Atau yang saya baca atau saya bacakan sendiri gimana? Terjemahnya aja nggak apa-apa. Ada ketemu? Ada? Sebentar, Ustaz. Nah, maka. Surat 8 ayat 29. Al-Anfal ayat 29. Amin. Bisa dibuka. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Shadaqallah. Jadi kalau sudah jadi orang takwa, kita berhasil Ramadan gitu. Berhasil membakar kemusyrikan dan dosa dan kesalahan. Kenapa? Allah ampuni langsung. Nah, di sini Allah janjinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah.
Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu furqan. Ya. Wa yukafir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Kemudian Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah menghapus segala kesalahan. Allah akan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau Ramadan, ya. Nah, cuma Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita jika apa? Jika kita jadi orang takwa. Nah, cuma takwa itu apa? Nah, definisi takwa kita sudah tahu. Definisi takwa, taat, tunduk patuh, melaksanakan perintah Allah, dan taat, tunduk patuh, menjauhi larangan Allah. Nah, cuma kalau kita baru tahu definisi takwa seperti itu masih luas. Kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan. Contoh misalnya begini, ya, saya di perjalanan misalnya ditanya, ada yang bertanya sama saya, ya, Kang Dadi orang mana? Saya jawab, saya orang Karawang. Jawaban saya benar, sebab KTP saya wilayah Kabupaten Karawang. Gitu. Tapi kalau yang bertanya ingin silaturahim ke rumah saya, kira-kira nyampe apa tidak? Enggak. Kira-kira nyampe apa tidak? Tidak. Tidak akan nyampe. Kenapa? Karena Karawang itu luas. Nah, begitupun ketika ditanya takwa itu apa? Takwa adalah taat, tunduk patuh, melaksanakan perintah Allah, dan taat, tunduk patuh, menjauhi larangan Allah. Itu luas. Butuh jawaban yang spesifik kalau kita ingin mewujudkan takwanya. Tapi kalau saya jawab, saya tinggal di Komplek Gria Sentosa, Blok A1 nomor 2, ya, Desa Wanci Mekar, RT 1 RW 9, ya, Kecamatan Kodap Baru, wilayah Cikampek, Kabupaten Karawang. Kira-kira nyampe nggak? Nyampe. Nah, nyampe. Kenapa? Alamatnya lengkap gitu. Nah, Bapak jamaah sekalian, nah sekarang kita lihat dulu wujud takwa. Kenapa? Hati kita, ya, jiwa kita akan bersih ketika apa? Ketika kita jadi orang takwa. Jiwa kita akan bersih, akan Ramadan ketika kita jadi orang takwa. Nah, cuma wujud takwa itu seperti apa gitu. Nah, kita mulai dari wujud takwa yang paling mudah. Ya, yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena wujud takwa ini tidak melibatkan orang lain. Cukup kita bisa menundukkan rasa malas kita, insya Allah bisa dilaksanakan. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saum itu artinya menahan. Menahan keinginan makan, minum, dan bercampur di siang hari. Ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah berhasil menaklukkan keinginan makan minum di siang hari. Sudah bisa menaklukkan keinginan kita di keinginan makan minum di siang hari. Alhamdulillah. Nah, puasa tidak hanya kita sanggup menaklukkan keinginan menaklukkan rasa lapar dan haus. Keinginan makan minum di siang hari tidak hanya itu. Tapi puasa juga kita harus mampu menaklukkan rasa malas. Dorongan rasa malas ada dimarahkan dari hawa nafsu. Makanya intinya puasa supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Gitu. Ya, takwa yang paling mudah di sini tidak melibatkan orang lain. Kalau kita berhasil menaklukkan rasa malas, insya Allah bisa dilaksanakan. Ya, nah takwa yang paling mudah ini ada di surat 51, surat Az-Zariyat, dimulai dari ayat 15. Surat 51, surat Az-Zariyat, dimulai dari ayat 15 sampai dengan 19. Ayatnya pendek-pendek, ada bisa bantu baca? Bu Isya barangkali? Ada Ustadz, gantian saya, mohon izin. Silakan Bu Meli, mangga. Artinya aja Ustadz. Artinya jangan apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Nah, ini hasil. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini hasil. Jadi sekali lagi Allah janjikan surga Allah janjikan surga bukan buat orang yang puasa. Bukan buat orang yang sholat. Tapi Allah janjikan surga buat orang yang bertakwa. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga. Lanjutkan Bu, mohon maaf. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang takwa. Akhidina ma'atat
ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang takwa berada di taman-taman surga. Mereka orang takwa mengambil apa yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, innahum, mereka, sesungguhnya mereka adalah ketika di dunia orang-orang yang berbuat baik. Jadi wujud takwa apa? Wujud takwa adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Wujud takwa adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik. Pertanyaannya, perbuatan baik apa saja yang dikerjakan oleh orang takwa? Lanjutkan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, jadi orang takwa, mereka itu siapa? Kan orang takwa. Kanu qalilam minal laili ma yahzaun. Jadi mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, mereka itu siapa? Orang takwa. Jadi kalau orang takwa sedikit sekali tidur di waktu malam. Bukan sedikit tidur, tapi sedikit sekali tidur di waktu malam. Cuma sedikit sekali tidur di waktu malamnya ngapain? Menjemput rahmat Allah. Yang dilakukan oleh orang takwa sedikit sekali tidur di waktu malamnya ngapain? Menjemput rahmat Allah. Kenapa? Karena curahan rahmat Allah di saat-saat itu sangat luar biasa. Di malam hari itu luar biasa. Menjemput rahmat Allah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang pertama, sholat malam. Karena perintah Allah ketika kita bangun pada malam hari disuruh ngapain? Ya disuruh bangun malam. Ya, surah 73 ayat 4. Ya maaf, ayat 1 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut. Ya. Orang berselimut disuruh ngapain? Ya, orang berselimut disuruh ya bangun untuk sholat di malam hari. Ya, bangun untuk sholat di malam hari. Qumil laila illa qalila. Jadi orang yang berselimut disuruh bangun untuk sholat di malam hari. Ya, kapan bangunnya? Nah, nisfahu awingkus minhu qalilah. Yaitu 1/2 atau kurangi dari 1/2 itu. 1/2 malam berarti setengah malam, berarti kira-kira jam 12. Jadi bangun jam 12 boleh. Bangun kurang dari jam 12 juga boleh. Ya, boleh. Ya, makanya Nabi membagi malam itu 3. Ya, 1/3 malam. Jadi kalau malam dibagi 3 bagian, dari jam 6 misalkan sampai jam 10 itu 1/2 malam pertama. Maaf, 1/3 malam pertama. Nah, 1/3 malam pertama itu nilainya utama. Kemudian dari jam 10 sampai dengan jam 2, ya, jam 2 pagi itu 1/3 malam kedua. Itu nilainya lebih utama. Nah, dari jam 2 sampai pagi itu nilainya paling utama. Ya. Makanya boleh bangun sebelum jam 2 juga atau sebelum jam 3 enggak jadi masalah. Tapi ada yang lebih bagus ya tuh. Nah, yang paling bagus auzid alaihi warotilil Qur'an tartila, atau lebih dari 1/2 itu. Yang lebih bagusnya kapan? Lebih dari 1/2, artinya 2/3 malam. Nah, di 2/3 malam disuruh ngapain orang yang bertakwa? Ya, warotilil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Jadi orang yang bertakwa pertama ya memanfaatkan malamnya dalam rangka menjemput rahmat Allah. Pertama apa? Dalam rangka qiyamul lail. Ya, dia orang yang bertakwa memanfaatkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat malam. Ya, nah salat malam salah satu cara untuk menjemput rahmat Allah. Kita lihat surat 39 ayat 9-nya. 39 surat Az-Zumar ayat 9. Artinya aja lah biar ini karena waktunya terbatas. 39 ayat 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri?
karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang beribadat di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Karena takut pada Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Beda ada orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Makanya orang takwa tahu betul cara menjemput rahmat Allah dengan memperbanyak sholat malam. Makanya di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk banyak sholat malam. Kita dilatih untuk banyak sholat malam di bulan Ramadan ini. Luar biasa. Ya, tuh satu. Ya, dengan sholat malam kita akan mendapat apa? Rahmat Allah. Yang kedua, setelah sholat malam apa yang dilakukan kan ini ya? Jadi tahapan tahajud, pada saat tahajud apa yang kita lakukan? 3. Ya, tahajud itu asal kata hajada yasjudu tahajjudan, artinya terbangun pada malam hari. Ya, jadi ketika terbangun pada malam hari apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan yang pertama adalah sholat malam. Tujuannya dalam rangka menjemput rahmat Allah. Yang kedua tadarus Quran, tadarus ya. Tadarus Quran, ya. Jadi dengan tadarus Quran juga dalam rangka menjemput rahmat Allah. Dalam rangka menjemput rahmat Allah. Ya, kita lihat di surat 7 ayat 24. Surat 7 ayat 204. Silakan, ada yang bisa bantu baca? Mangga yang lain kalau buka terjemahan juga boleh. Nah, silakan, boleh gantian. Bagi-bagi pahala. Iya. Pendek ayat yang pendek. Ayat berapa Ustadz? Maaf. 204. Surat 7 ayat 204. Ya. Surat Al-A'raf ayat 204. Ya. Ada yang udah buka? Ya udah Mbak. Iya silakan. Ya. Mbak Ulan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Oh. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Jadi dengan qiyamul lail akan mendatangkan rahmat. Dengan tadarus Quran akan mendatangkan rahmat. Oke. Nah, yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran adalah rahmat yang sangat besar. Jadi pada saat kita membacanya, mempelajarinya, memahaminya, melaksanakannya dan mensyiarkan Quran, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan, ini akan mendatangkan rahmat Allah. Membacanya aja, walaupun kita nggak ngerti, akan mendatangkan rahmat Allah, apalagi ngerti. Ya. Kemudian yang kedua, mempelajarinya akan mendatangkan rahmat Allah. Melaksanakannya, mensyiarkannya akan mendatangkan rahmat Allah. Kenapa? Karena Quran adalah rahmat yang sangat besar. 2 ya. Ini wujud takwa yang pertama tadi, wujud takwa yang pertama tadi apa? Orang takwa sedikit sekali tidur di waktu malam. Ngapain aja? 1, salat malam dalam rangka menjemput rahmat Allah. Yang kedua, tadarus Quran dalam rangka menjemput rahmat Allah. Nah, yang berikutnya yang dikerjakan oleh orang takwa nih waktu tahajudnya, waktu bangun malamnya. Lanjut yang tadi, Mbak, surat 51 ayat 18. 51 ayat 18. Silakan. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir malam orang takwa selalu mohon ampun gitu. Dan di akhir malam orang takwa selalu mohon ampun. Tuh. Ya. Salat malam, tadarus Quran di 2/3 malam, kemudian di akhir-akhir malam kemudian mohon ampun, ya.
Mudah apa susah? Mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah bisa menundukkan rasa malas. Kan tadi beda antara yang tahu dengan tidak tahu. Dan kita sudah dikasih tahu bahwa curahan rahmat Allah akan diberikan pada malam itu, pada saat-saat itu. Nah, kenapa di akhir-akhir malam mohon ampun nih orang takwa? Karena gini, dengan mohon ampun pun akan mendatangkan rahmat. Dengan mohon ampun pun akan mendatangkan rahmat. Nah, surah 27 ayat 46. Surah 27 46. Ya, silakan yang bawa terjemahan nih. Erza, Laras. Nah, aku bacain ya. Enggak. Ya, silakan. Surat ke-27 ayat 46 ya Ustaz. Ya. Dia Salih berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Oh. Laula tastagfirunallaha la'alakum turhamun. Mengapa kamu tidak mohon ampun kepada Allah? Supaya kamu mendapat apa? Rahmat. Nah, sekarang parameter ya ukuran kita sudah mendapat rahmat Allah apa? Akhlak. Jadi rahmat Allah ini akan merubah akhlak. Rahmat Allah ini akan pengaruh kepada hati. Ini parameternya. Parameter bahwa kita sudah panen rahmat ya. Kalau bahasanya panen rahmat ya. Di bulan Ramadan kan bulan penuh rahmat di 10 hari bulan pertama. Ketika kita panen rahmat, parameternya apa kita mendapat rahmat Allah? Parameternya hati kita jadi lembut. Hati kita jadi lembut ya. Surah 3 159. Ini parameternya. Surah 3 Al-Imran ayat 159. Erza, pegang terjemahan nggak, Mas Erza Hasbi? Aja. Sudah duluan. Atau mangga? Ayat 169 ya. 159. Oh, 59 salah. Surah 3 Al-Imran 159 ya. 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Oh, fabima rahmatim minallahi linta lahum. Disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi rahmat Allah inilah yang membuat hati Nabi Muhammad lembut. Rahmat Allah inilah yang menyebabkan hati kita menjadi lembut. Lembut di sini mohon maaf ya, bukan lembut anjurannya ini ya. Ya, bukan ngomong pelan lembut di sini, tapi apa? Bijaksana gitu. Ya, hati lembut, pola pikir bijaksana. Ya. Nah, yang membuat hati Nabi Muhammad lembut apa? Karena ada rahmat Allah. Jadi untuk merubah akhlak, raih rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Beda antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, beda. Makanya kalau orang mengetahui, malam harinya tidak disia-siakan. Dia manfaatkan untuk menjemput rahmat Allah dengan memperbanyak sholat malam, tadarus Quran. Ya, kemudian di akhir-akhir malam mohon ampun. Kenapa di akhir-akhir mohon ampun? Sebab bagi orang takwa banyak dosa yang dikerjakan tanpa disadarinya. Dosa apa yang tidak disadari dan sering kita kerjakan? Dosa apa? Yang pasti dikerjakan dan tidak disadari. Dosa apa? Dosa kufur nikmat. Sebab kalau boleh jujur, mohon maaf, dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang dari nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang kita syukuri dengan yang tidak kita syukuri, kira-kira banyak yang mana? Padahal hukumnya jelas kan? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabil sadid.
Jika kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Jika kamu kufur, maka azab Allah sangat pedih. Jadi ada dosa yang sering kita lakukan dan tanpa kita sadari apa? Kufur nikmat. Makanya orang takwa mau merasa berbuat salah, tidak merasa berbuat salah, dia paket tiap malam, di akhir malam dia mohon ampun. Nah, 3 takwa ini, 3 ciri orang takwa ini mudah dikerjakan bagi orang yang sudah menundukkan rasa malas. Tapi masih sulit dilakukan. Kalau apa? Kalau belum bisa menundukkan rasa malas. Makanya puasa tidak hanya sebatas menundukkan rasa haus dan lapar. Tapi juga kita harus mampu menundukkan rasa malas. Sehingga apa? Sehingga malam hari kita manfaatkan untuk menjemput rahmat Allah. Dengan sholat malam, tadarus Quran, kemudian di akhir-akhir malam mohon ampun. Nah, parameter ukuran kita sudah mendapat rahmat Allah, pengaruh ke hati. Berkat rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Sekiranya mereka berlaku keras dan sekiranya kamu bersikap keras dan kasar, mereka bukan tambah dekat, malah tambah jauh. Wujud bahwa hatinya lembut apa? Memaafkan, memohonkan ampun, dan musyawarah. Tuh. Nah, ini akan pengaruh pada takwa yang berikutnya. Nah, takwa yang berikutnya ini agak susah, ini agak sulit. Kenapa? Karena menyangkut ego dan kesombongan kita. Jadi takwa yang berikutnya ini nggak mungkin bisa dilakukan bagi orang yang ego dan sombong, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau belum bisa menaklukkan ego dan sombong, tidak mungkin dia bisa mewujudkan takwa ini. Yang mana? Ya, surat 3, takwa yang berdasarkan surat 3 ayat 133 sampai dengan 134 aja. Surat Al-Imran ayat 133. Ada? Ada Ustaz. Enggak. Terjemahnya apa? Terjemahnya enggak apa-apa. Ayat 132 ya Pak Ustadz? 133. Ya, 133. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, diulang lagi kan? Jadi Allah janjikan surga buat siapa? Orang takwa. Nah, siapa sih orang takwa itu? Terusin 134-nya. Terus 134-nya silakan. Mangga Mbak Yanti dilanjut 134-nya. Iya, bentar. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ciri orang takwa di ayat ini yang pertama, alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit satu. Yang kedua, wal kadiminal ghaid, orang yang pandai menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, orang takwa, alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra. Orang yang menafkahkan harta dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Jadi orang takwa adalah orang yang sudah budaya memberi. Yang sudah punya pola pikir ingin memberi, bukan meminta. Jadi walaupun dalam keadaan sempit, dia ingin selalu memberi. Ya, memberi yang pertama, memberi secara materi. Kaitannya dengan punya uang, tidak punya uang. Kaitannya penghasilan besar ataupun kecil. Kalau penghasilan kita besar, sedekah itu biasa. Tapi kalau penghasilan kecil, sedekah itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dorongan sifat kikir itu besar dalam diri kita. Gak mudah menundukkan sifat kikir itu, gak mudah. Apalagi kaitannya dengan apa? Dengan kebutuhan kita pribadi.
Nah, orang takwa adalah orang yang senantiasa menafkahkan hartanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempit. Kenapa? Karena bagi orang takwa sadar betul bahwa pada hartanya ada hak orang lain. Jadi dari karunia, dari apa yang Allah anugerahkan kepada orang takwa itu sebagiannya ada hak orang lain, ada hak fakir miskin terutama. Kita lihat ya surat 51 ayat 19-nya. Surat 51 Az-Zariyat ayat 19. Nyambung yang tadi kan baru 18 ya. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, siapa mereka itu? Kan orang takwa. Jadi orang takwa sadar betul bahwa dari berapapun yang Allah anugerahkan kepada dia, sebesar apapun Allah yang anugerahkan kepada dia, sebagiannya ada hak orang lain, sebagiannya ada hak fakir miskin di situ. Makanya orang takwa alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra. Orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan insya Allah nggak bakal rugi. Kenapa? Justru kalau kita dalam keadaan sempit bersedekah akan diganti dengan kelapangan sama Allah. Akan diganti dengan kelapangan. Jadi kalau kita dalam keadaan sempit ingin diganti dengan kelapangan, sedekah. Kita lihat surat 65 ayat 7 nih. Ini janji Allah Bapak Ibu. 65 surat At-Tolak ayat 7. Ada ketemu? Halo? Atas saja ya? Ya Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Yang diperintahkan sedekah di ayat ini siapa nih? Orang yang lapang atau orang yang dalam keadaan sempit? Orang yang berkelebihan atau yang berkekurangan? Dua-duanya. Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, yang mampu ya. Yang mampu berarti ya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, tuh. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan tuh. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sudah kesempitan. Nah, kalau orang takwa sadar betul itu. Ini ada satu cerita ya, tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Tapi ini banyak diceritakan oleh para ulama. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi pada zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri yang sangat miskin sekali, miskin banget. Suami istri ini patuh banget sama Nabi Musa, sama Allah, ya, dan Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Dia salah satu pengikut Nabi Musa yang sangat setia. Nah, suatu saat istrinya bilang sama suaminya, suamiku, ya, tolong, mohon doakan sama Nabi, mohon ya pada Nabi Musa. Nabi Musa kan salah satu nabi yang langsung bisa dialog dengan Allah. Untuk mendoakan kita, untuk memintakan kita supaya kita jadi orang yang punya kemampuan, supaya kita menjadi orang kaya. Ya, kata suaminya, baik istriku, kita coba. Nah, kemudian si suaminya ini datang pada Nabi Musa. Wahai Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam, ya, saya pengikutmu dan saya hidup sangat miskin. Dan saya ingin merasakan jadi orang kaya. Mohon doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya, keluarga saya jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, baik. Ya, kemudian Nabi Musa memohon berdoa kepada Allah, kemudian dijawab oleh Allah, ya, aku kabul doamu. Dia akan menjadi orang kaya cuma 1 tahun lamanya. Dia akan jadi orang kaya selama satu tahun. Nah, setelah 1 tahun dia akan jadi miskin kembali. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang terjadi? Ya, nah setelah didoakan, nah si suami istri ini jadi orang kaya ceritanya. Jadi orang punya kemampuan. Nah, kemudian si suami istri alhamdulillah nih doa kita dikabul. Nah, cuma walaupun setahun ya nggak apa-apalah.
Nah, tapi setahun ini karena kita dalam keadaan lapang, ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Udah banyak berbuat baik, banyak bersedekah. Kenapa? Karena setahun kemudian setelah setahun ini kita jadi orang miskin kembali. Kita nggak bisa berbagi lagi. Kita tidak bisa berbagi harta lagi, hanya bisa ngasih tenaga, pikiran. Nah, mumpung sekarang kita dikasih kemampuan untuk ngasih harta, ayo kita bagi-bagi. Itu kerjaan si suami istri tadi, orang yang kaya tadi, yang cuma setahun tadi, kerjaannya hari-hari dia berbagi terus. Sedekah terus hari-hari. Ya, sampai lewat setahun, lewat 2 tahun, lewat 3 tahun. Yang bingung karena Nabi Musa. Karena Allah bilangnya cuma setahun. Tapi kenapa ini sampai 1, 2, 3 tahun kok tidak kembali miskin dia? Tetap aja dia orang kaya dan dia rajin berbagi. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, dijawab sama Allah. Karena dia rajin berbuat baik, karena dia rajin sedekah. Maka aku rubah takdir buat dia. Luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, nah ini pengertian yang pertama dari alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra. Dan ini pun nggak begitu sulit. Bagi orang yang sudah bisa menundukkan rasa kikir dan pelitnya. Bagi orang yang sudah bisa menundukkan rasa serakahnya, sifat serakahnya. Nggak sulit. Ya, makanya puasa juga tidak hanya sebatas menundukkan rasa haus dan lapar. Tadi kita harus bisa menundukkan rasa malas. Yang kedua, kita harus bisa menundukkan ya sifat kikir dan serakah. Nah, ini yang kaitannya dengan ego. Berat ini. Pengertian alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra, menafkahkan harta dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit di sini tidak hanya sebatas punya uang, tidak punya uang. Harta banyak atau sedikit, tidak hanya itu. Ya, tapi dalam keadaan hati yang lapang dan hati yang sempit. Bapak Ibu jamaah sekalian, nah sekarang begini. Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, mudah apa susah? Mudah, Ustaz. Kita berbuat baik sama orang baik sama kita, mudah apa susah? Mudah. Udah. Berarti kita berbuat baik dalam keadaan lapang. Nah sekarang kalau kita berbuat baik kepada orang jahat kepada kita, mudah apa susah? Susah. Nah, gitu. Ya, kita berbuat baik sama orang jahat sama kita. Jadi kalau walaupun misalkan dia jahat, tetap harus berbuat baik sama dia. Itu pengertian alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra. Dan ini akhlak Nabi. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang belum bisa menundukkan ego dan sombongnya. Kalau dia belum bisa menundukkan ego dan sombongnya, nggak mungkin bisa melakukan ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, nah makanya ada tahapan. Tahapan yang pertama nih ya, ada tahapan. Karena Allah juga tahu lah psikologi manusia tahu. Karena Allah yang menciptakan kita manusia. Nah kecenderungan manusia kalau dizolimi ngapain? Kan mau balas gitu. Boleh balas kata Allah, silakan balas. Tapi ada syaratnya. Ini balas yang tidak dosa nih ada. Ya, surat 16, 127. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Terus 26 aja teh. Maaf. Surat 16, 126. Ya. Surat 16 ayat 126. Silakan. Ayo ke pendak. Ya, ada. Bismillah. Siapa yang mau gantian? Rian. Oh iya, mangga Mas Rian. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksa Terus? yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Oh, jadi boleh nggak balas? Boleh, asal balasannya harus sama. Jadi kalau ingin balas, tidak dosa, balasannya harus sama. Jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan mereka kepadamu. Kan gitu. Mungkin nggak? Bisa? Mungkin nggak balasannya akan sama? Ya, kemarin Enggak. kejadian tuh, Nggak tahu. ya, mohon maaf. Waktu demo ada yang digebugin tuh sampai masuk rumah sakit. Boleh nggak yang digebugin balas? Boleh, tapi harus sama. Gebukin juga gitu. Nah, Yang kan nggak gebukinnya kan mungkin, banyak. karena urusannya rasa nih. Kalau urusan rasa kan nggak mungkin sama. Susah.
Susah. Ya, susah. Makanya ini bukan pilihan. Pilihan berikutnya apa? Ya, wala ing sabartum lahuwa khairul lisabirin, kata Allah. Tapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi pilihan yang keduanya apa? Sabar. Pak, saya mah belum siap ketemu dia. Sebab dia orang zolim, dia sudah zolim sama saya. Kalau ketemu enak lagi tuh. Bagaimana kalau saya menghindar? Boleh. Boleh menghindar. Tapi menghindarnya dalam rangka mempertahankan kesabaran. Boleh menghindar. Ini ayatnya, surat 73:10. 73:10. Surat 73:10. Silakan. Aku bacain ya. Mangga. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Wasbir ala ma yaquluna wahzuruhum hazron zamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jadi boleh menghindar, tapi menghindar dengan cara yang baik. Artinya apa? Di belakang dia jangan jelek-jelekan dia gitu. Paham nggak maksud saya? Di belakang dia jangan jelek-jelekan dia gitu. Ya, gitu. Itu menghindar dengan cara yang baik. Gak masalah. Tapi ini pun alternatif. Yang paling bagus, ini yang paling bagus nih. Surat 41 ayat 34. Ini yang paling bagus nih. Surat 41 Fusilat ayat 34 ini yang paling bagus. Silakan. Surat 41 ayat 34. Ada ketemu maka? Saya boleh Pak Ustadz? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Gitu. Ini yang paling luar biasa, membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan alladzina yunfikuna fis sarri wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang jahat balas dengan kebaikan. Ini kan akhlak Nabi. Berapa kali nggak ada batasnya sampai yang tadinya dia benci jadi suka sama kita. Yang tadinya musuh jadi teman. Nah gitu. Berarti kan diulang-ulang. Dan ini akhlak Nabi. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah bisa menundukkan ego dan sombongnya. Satu. Yang kedua, wal kadiminal ghaid. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai menahan amarah. Pandai menahan amarah, prakteknya kayak gimana? Ini praktek kayak gini. Ya, 42 ayat 37. Ini prakteknya. Surat 42 ayat 37. Prakteknya nih. Praktek wal kadiminal ghaid, menahan amarah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Nah, gitu. Begitu marah langsung apa? Memaafkan. Kan ada orang setelah marah tuh dengki, benci, dendam. Enggak. Kalau menahan amarah adalah begitu marah dia memaafkan. Makanya filosofi Ramadan, awal Ramadan saling memaafkan, akhir Ramadan juga saling memaafkan. Ya. Makanya kata orang Sunda bilang lebaran. Ya, bukan kata istilah lain selain Idul Fitri itu apa? Lebaran. Lebaran, yang lebar apa? Dadanya lebar gitu. Kan memaafkan. Ya. Kalau marah mah memang hari-hari kan ada marah ya. Sebabnya macam-macam. Top, yo kita sama-sama bareng-bareng. 1 hari bebas marah, bisa nggak? 1 hari aja tidak marah. Bisa nggak? Ya. Nah, marah nggak masalah. Asal apa? Setelah marah
memaafkan. Setelah marah memaafkan. Nah, memaafkan itu ada 3 tahap nih. Tahap yang pertama, ketika kita masih jengkel, nggak apa-apa nggak ketemu dia juga. Jangan ketemu dulu kalau balas saran. Dia jengkel, kita jengkel, wah, kalau ketemu juga nggak bakal beres. Dia marah, kita marah, kalau ketemu nggak bakal beres. Nah, salah satunya kalau sudah nggak marah lagi, salah satu sudah memaafkan. Tapi yang satu, itu juga belum bisa. Tapi doain tuh, yang sudah sadar doain supaya yang satunya juga sadar. Nah, yang ketiga baru kalau sudah sama-sama adem gitu kan, cari event untuk saling apa? Untuk tadi membalas kejahatan orang dengan apa? Dengan kebaikan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah bisa menundukkan ego dan sombongnya. Nah, yang terakhir, karena waktunya sudah habis, wal afina 'anin nas. Maksud habis, saya menyampaikan materi, selanjutnya tanya jawab. Wal afina 'anin nas. Prakteknya, kita lihat surat 24 ayat 22. Prakteknya surat 24 ayat 22. Silakan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jadi kalau memaafkan dadanya lapang. Artinya apa? Di dadanya tidak ada kesempitan lagi. Nah, yang membuat dadanya sempit apa? Benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka. Jadi kalau sudah memaafkan di hatinya tidak ada lagi benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, nggak ada lagi. Maka buahnya apa? Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Tuh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita memaafkan kesalahan orang lain. Dan mohon maaf, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah bisa menundukkan ego dan sombongnya. Jadi puasa tidak hanya sebatas mampu menundukkan haus dan lapar, juga harus bisa menundukkan rasa malas, menundukkan kikir dan serakah, menundukkan sifat ego, menundukkan ego dan kesombongan. Baik, ya. Saya serahkan kembali ke moderator, ke Teh Meli, mangga. Ya, dibuka dulu pertanyaan. Kalau sudah ada chat barangkali Teh Meli, mangga. Oh, sudah ada, tapi baru bilang, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau Oh, tanya. waalaikumsalam. Pak Mangga, Mangga. Teh Ais mau di chat atau mau tanya langsung ke Ustadz juga boleh. Mungkin masih ngetik Ustadz. Mangga. Tanya langsung aja ya Pak Ustadz ya. Ya. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang berhubungan sama rasa malas ya Pak, kayaknya hampir semua dari kita tuh 65-70% itu malas ya Pak. Ya. Jadi saya mau tanya, kiatnya untuk menghilangkan malas itu kira-kira gimana ya Pak Ustadz? Karena lumayan berat ini ya kalau dalam puasa itu tadi kan katanya jangan sedikit-sedikit tidur ya. Tidur sih sedikit-sedikit enggak ya Pak Ustadz? Ya. Kan kayaknya merasa malasnya itu kan timbulnya kan hampir seharian tuh, aduh lelah, aduh capek gitu kan, pengennya rebahan gitu, terus ketiduran gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kiatnya untuk menghilangkan rasa malas tersebut. Yang kedua, yang tadi menyoal rasa marah tadi itu ya Pak Ustadz ya, apakah sama jika sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan gitu? Apakah itu termasuk ke dalam yang dendam, atau kan kita biasa bilang udah dimaafin kok tapi saya nggak bisa lupakan gitu. Nah lupanya ini kan takutnya kan kayak nyimpan di dalam hati itu bagaimana ya caranya supaya ikhlas memaafkan tuh gimana Ustaz? Terima kasih. Yang pertama malas ya. Ya, hati-hati malas. dengan sifat malas ya. Kenapa? Kan gini cerita. Ada satu ciri surat 4 142. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang gini. Surat 4 142. Surat 4 142. 142.
Seratus 142 ya? Ya. Dibacain Pak Ustadz. Terjemah jangan apa-apa. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia. Jadi ketika kita sholat, tapi rasa malasnya besar, itu tergolong orang bagaimana di situ? Disebut Munafik. orang, begitu. Jadi malas itu bukan pembawaan ya, tapi malas itu karakter. Karakter itu timbul karena apa? Karena kebiasaan yang diulang-ulang bertahun-tahun. Puluhan tahun bisa jadi ya selama umur kita, karena udah jadi karakter. Ya. Nah, yang namanya karakter bisa dirubah karena bukan pembawaan. Nah, makanya ya ada Ramadan. Nah, Ramadan itu adalah proses edukasi, bulan pembelajaran, bulan pembiasaan. Kan di bulan Ramadan kita dibiasakan bangun malam, pasti nggak? Iya, Pak. Jam 3 pasti bangun di bulan Ramadan, mah. Ngapain? Makan sahur. Habis sahur tidur lagi itu jadi masalah. Iya, Pak. Karena yang paling sulit itu kan membiasakan yang belum terbiasa itu sulit gitu. Tapi kalau sudah terbiasa mah nggak sulit lagi. Ya. Nah, makanya kita harus kan begini, surat 13 ayat 11. Surat 13 ayat 11. Ya. Ya, 11. Arat ya. Enggak. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi karakter malas itu bisa dirubah. Kalau kita punya kesungguhan untuk merubah. Nah, kesungguhan untuk berubah menjadi lebih baik itu yang disebut dengan hijrah. Terus dosa-dosa malas di masa lalu gimana? Insya Allah diampuni kalau kita sedang hijrah. Nah, cuma yang namanya hijrah itu berproses, nggak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah, proses. Makanya Allah akan menilai manusia sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita sudah hijrah, jangan khawatir. Surat 4 ayat 100. Surat 4. Ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Atau misalkan gini, dulu kalau misalkan ada kadarnya ya, kadar malas kita dulu misalkan 100%. Nah, kita berusaha merubahnya, nurun jadi 75, jadi 50. Nah, belum sampai hilang 100%, keburu meninggal, Allah sudah mengampuni dosa-dosa malas di masa lalu gitu. Itu luar biasa. Ya. Nah, makanya Ramadan itu adalah bulan pembiasaan. Yang tadi ya kan yang paling sulit itu membiasakan. Kalau sudah terbiasa mah nggak sulit lagi. Yang kedua, ketika kesalahan dia masih diingat, ya wajar. Wajar. Kenapa? Manusia sulit melupakan kejahatan orang itu sulit. Yang gampang itu melupakan kebaikan orang, itu gampang. Iya, Pak. Gampang melupakan kebaikan orang. Yang sulit adalah melupakan kejahatan orang.
Nah, cuma bukti kita memaafkan apa? Bukti memaafkan kan tadi saya bilang ada tahapannya. Saya nggak mau bertemu lagi sama dia nggak apa-apa, kan boleh. Menjauhlah dengan cara yang baik, itu nggak? Ya. Tapi bukti kita memaafkan apa? Kita tidak pernah menjelek-jelekan dia di belakang dia. Ya. Kalau menghindar, iya. Tapi kita tidak dendam sama dia. Buktinya tidak ingin mencelakakan, tidak berharap dia celaka, bahkan mendoakan supaya dia baik. Dan kita tidak menjelek-jelekan dia di belakang dia. Gitu. Itu wujud memaafkan. Kalau misalnya kita menghindar, kemudian di luar kita masih menjelek-jelekan, ngedegangin kejelekan dia, itu mah berarti di hatinya dengki, benci, dendam namanya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi, memaafkan tuh ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama, kalau masih jengkel dua-duanya, saya jengkel, misalkan dia jengkel, nggak ketemu dua-duanya, memang jangan ketemu dulu. Kalau ketemu mau malah jadi tambah parah, biarin aja waktu nanti yang menentukan. Waktu nanti yang bikin adem. Kita sadar duluan. Ya udah sadar duluan, doain dia. Supaya dia juga sadar, dapat hidayah, kan gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau dua-duanya sudah sadar, dipertemukan dengan event Idul Fitri, event apa misalnya, yang membuat dia ketemu, misalkan dia sedang sakit, kita jenguk. Itu kan untuk mencarikan suasana. Itu tahapannya. Dan itu butuh waktu, sekali lagi butuh proses. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang yang sudah menundukkan sifat ego dan sombongnya. Ya? Ya, Pak. Gitu. Ada yang lain tuh? Ada chatting? Ada Kang. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Sami-sami, emang nggak? Ada Silakan. 3. Yang pertama dulu, Ustadz, apa saja penghalang keimanan seseorang? Apa saja penghalang keimanan seseorang? Ya. Yang pertama, nih, kita lihat surat 6 ayat 82. Ayat 82. Silakan. Surat 6 ayat 82. Ya, Mbak Yuni, mangga. Makasih. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi yang menghalangi keimanan manusia adalah sifat-sifat musyrik. Sifat-sifat musyrik. Maaf ya. Musyrik di sini bukan musyrik dalam tanda kutip menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon besar, menyembah gunung. Karena nggak mungkin kita melakukan musyrik itu. Bapak Ibu nggak mungkin lah musik menyembah patung tuh nggak mungkin. Musik nyembah kuburan juga nggak mungkin. Ya. Tapi ada perbuatan musyrik yang tidak disadari oleh manusia dan nggak bisa dilihat oleh manusia. Padahal dia musyrik itu. Seperti melihat semut hitam di batu hitam tengah malam yang melihatnya pakai kacamata hitam. Lihat nggak kita semut tadi? Susah, Ustadz. Ini sulit nih. Ya, salah satu contoh nih kemusyrikan nih yang sulit nih. Ini jadi penghalang keimanan seorang nih. Ya, maaf dulu ya. Ini musyrik. Kalau nyembah patung, nyembah kuburan namanya musik battle namanya. Bedanya tebal. Ini ada musik beti, bedanya tipis gitu, musik beti. Beda tipis gitu. Artinya banyak orang tidak merasa musyrik. Surat 41 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dulu, 41 Fusilat ayat 6. Surat 41 ayat 6. Ayat 6. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Wa wailul musyrikin. Celakalah bagi orang yang musyrik. Siapa sih yang musyrik ini? Terusin ayat 7-nya.
Silakan. Ayat 7. Maaf ini loading lama. Oh ya, Ya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Nah, satu orang musyrik di sini adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Halo? Orang yang tidak menunaikan zakat, orang kikir bukan? Orang pelit bukan? Iya. Nah, ini pelit musyrik bukan? Pelit musyrik bukan? Musyrik. Nah, jadi mungkin nggak kita musik nyembah patung? Enggak. Mungkin nggak kita musik nyembah kuburan? Enggak, Tapi mungkin nggak musiknya pelit? bisa jadi. Nah, astagfirullah. Alhamdulillah. kan orang pelit nggak merasa musyrik, saya nyembah patung. Tapi dia menyembah hawa nafsunya, menyembah hartanya. Satu. Ya, ini yang menghalang keimanan seseorang. Yang bukan menghalang keimanan, yang menghambat tumbuhnya iman seseorang. Yang kedua, wahum bil akhirati hum kafirun. Orang yang tidak yakin, tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Nah, sekarang mohon maaf Bapak Ibu. Kalau ditanya, kita ini termasuk orang yang yakin dengan kehidupan akhirat nggak kira-kira? Halo? Yakin. Yakin nggak? Nah, buktinya kita beriman kepada kehidupan akhirat apa buktinya? Apa Sholat, wujud bukti bahwa kita beriman pada akhirat? sholat, tadarus, Ibadah. Ya infak. kan? Ketika sholat bukti iman harus ada dasarnya kan? Apa sih wujud bukti bahwa kita beriman pada kehidupan akhirat? Nih, surat 6 ayat 92 daripada ngarang. Ini aja. Surat 6 92. Ini wujud bukti bahwa dia beriman pada kehidupan akhirat. Silakan. Silakan. Al-An'am ya, Ustaz. Ayat 92 ya. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salat. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu dia beriman kepada apa? Quran. Jadi wujud bukti bahwa dia beriman kepada kehidupan akhirat, dia beriman kepada apa? Al-Quran. Nah, jadi orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, dia beriman pada Al-Quran. Berarti kalau begitu, orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dia tidak akan beriman pada Al-Quran. Betul nggak? Nah, tadi salah satu wujud musyrik apa? Dia tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Berarti dia tidak beriman pada Al-Quran. Nah, sekarang apa wujud buktinya bahwa kita beriman pada Al-Quran? Apa wujud buktinya? Tilawah, tadarus. Tadarus. Betul. Surat 2, 121. Nih ayatnya. Surat 2, 121. Ada ketemu enggak? Ya, ketemu Ustaz. Enggak, silakan. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Oh, orang yang dikasih kitab. Kita dikasih kitab nggak? Dikasih. Apa kitabnya? Al-Quran. Kemudian dia membacanya dengan sebenarnya. Membaca dengan sebenarnya tidak hanya benar tajwid dan makhraj hurufnya. Juga dia harus paham isi kandungannya. Kata Allah, mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka orang yang beriman pada Al-Quran. Buktinya apa? Tadarus. Mohon maaf. Kalau tadarus adalah wujud bukti bahwa dia beriman pada Al-Quran, berarti pada saat dia tadarus menunjukkan bahwa dia beriman kepada, berarti pada saat dia tadarus menunjukkan bahwa dia beriman kepada kehidupan akhirat, bukan? Iya. Nah, sekarang mohon maaf kita balik. Orang yang tidak tadarus beriman pada Quran tidak? Tidak. Kalau dia tidak beriman pada Quran, berarti dia beriman kepada akhirat, bukan? Tidak. Tidak. Nah, berarti dia orang bagaimana? Tidak beriman. Kan tadi orang musyrik ya. Kan tadi orang musyrik itu orang yang tidak zakat,
tidak menunaikan zakat yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, wujud bukti bahwa dia tidak beriman kepada kehidupan akhirat, buktinya apa? Bukti bahwa kita beriman kepada kehidupan akhirat apa? Beriman pada Quran kan? Iya. Nah, wujud bukti bahwa kita beriman pada Quran apa? Tadarus bukan? Tadarus, ya. Nah, jadi orang tidak mau tadarus, orang Musyrik. Orang musyrik. nah, Musyrik. mohon maaf. Nah, sekarang mohon maaf baru sadar kan kita sekarang? Astagfirullah. Iya, Pak. Orang tidak pernah tadarus biasa-biasa aja nih. Merasa musyrik nggak kira-kira? Tidak. Baru kebuka kan sekarang. Nah, ini yang menghambat kenapa iman kita tidak naik. Kenapa? Karena nggak mau tadarus. Gitu. Tadarus ya, bukan tilawah. Kalau ada 10 orang ibu-ibu sekarang musim Ramadan nih, di bulan Ramadan, suara satu, juz 1, yang kedua, juz 2, yang kedua, juz 3, terus bagi-bagi sampai 10 orang, 10 juz. Itu bukan tadarus, itu tilawah namanya. Nah, kalau tadarus kita sekarang tak lagi tadarus nih sekarang. Gitu. Nah, gitu. Oke? Nah, ada pertanyaan berikutnya? Ya, ada Oh, Ustadz, ada ah, beberapa silakan. ini saya bacain aja dulu semuanya Pak Ustadz. Satu-satu aja. Oh, satu-satu aja, baik. Nah. Kang, Assalamualaikum Kang, mau tanya kiat-kiat ya yang bisa kita lakukan agar jiwa kita kelak bisa sampai kepada Allah. Apakah hanya sedikit sekali yang bisa sampai ke sana? Karena sepertinya sulit sekali membersihkan jiwa. Ya. Memang yang selamat mah sedikit. Ya Allah, astagfirullah. Ya, coba. Ini dulu ya dasarnya. Surat 69 ayat 41 sampai 43. Ayat berapa Ustadz, maaf? 69 ayat 41 sampai 43. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Jadi yang beriman pada Quran sedikit atau sedikit sekali di sini? Sedikit sekali. Terus? Astagfirullahaladzim. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Oh, sedikit sekali apa sedikit? Sedikit apa sedikit sekali? Sedikit sekali. Jadi yang selamat itu sedikit sekali. Coba kita lihat di surat Waqiah ya, surat 56. Surat 56 ayat berapa ya? Bentar. Ayat 1 udah boleh deh. 56 dari ayat 1 deh. Nah, kan pendek-pendek ya? Atau sebentar, jangan dari sini. Nanti waktunya nggak cukup. Nah, dari ayat 7, ayat 7. Oh ya, baik Ustadz. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Nah, ayat yang lainnya nanti baca sendiri ya. Nanti setelah hari kiamat, nanti kita akan menjadi 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan orang yang pertama kali akan masuk surga itu yang disebut dengan imam takwa. Nah, oke. Nah, sekarang dibahas di ayat berikutnya adalah imamnya orang takwa nih. Imamnya orang takwa. Ya, langsung aja ke surat 56 ayat sebentar. Ayat bentar. Golongan kanan. Ya, ada 27 ya Ustadz. Ya coba 27. Bismillah. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Nah, sebentar, bukan itunya. Itu dibaca sendiri aja ya. Oh iya. Karena ini yang kita ambil ini ya. Nah, ayat 39-nya, Teh. 39. Al-Waqiah 39. Ya. Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Nah, gitu.
Itu kalau golongan kanan. Kanan Nah, ya, Pak. kalau golongan yang tadi, yang pertama itu sedikit, kebanyakan orang terdahulu, sedikit orang yang sekarang gitu. Yang kemudian. Jadi memang yang ini sedikit, yang celaka, yang celaka tuh banyak. Makanya jangan bangga ketika banyak orang gitu ya. Ketika banyak gitu, kita bangga, jangan ya. Coba kan gini, coba kata Allah surat 16 ayat 160 ya. Nggak ada 16 160 mah. Bentar. Ya, surat 6 116 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Bukan. bukan. Surat 6. Oh, surat 16. 6, 16. 6 116. Surat 6 ayat 116. 116. Yang tadi 16 ya. Iya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, gitu kan? Jadi kalau kamu mengikuti kebanyakan orang justru sesat. Nah, jadi kebanyakan manusia ini ya, surat 12 103. Silakan. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Gitu. Jadi kalau kita jadi golongan yang sedikit, ya alhamdulillah. Karena yang selamat yang sedikit nggak bakal baik. Baik, ada yang lain Teh? Ada Ustaz. Kang, tadarus Al-Quran adalah salah satu pembuka pintu rahmat. Jangankan membacanya, mendengarkannya saja mendapat rahmat. Kalau ada yang hanya mendengarkan saja, padahal bisa itu kalau mau baca, itu gimana, Kang? Ya. Coba tadi surat 7 ayat 24 ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah gitu. Jadi mendengarkan juga jadi masalah. Cuma mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan tenang. Oh, Ya. iya. Kita lihat surat 17 84. 17 84. Empat ya Ustaz. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, kalau ini sesuai pembawaannya. Jadi gini, model saya ya, saya tuh lebih suka mendengarkan orang bicara dibandingkan saya membaca. Kalau membaca tuh kayaknya butuh waktu lah untuk paham tuh ya. Tapi ketika kita mendengarkan, saya mendengarkan itu cepat masuknya. Itu kan pembawaan. Gitu. Jadi itu sesuai keadaannya masing-masing. Kan Allah lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Yang bagus sih membacanya iya, mendengarkannya iya gitu. Ya, walau ya harusnya membaca. Ya, kalau tidak ada yang membacakan, berarti kan dia harus membaca sendiri kan gitu. Ya. Tapi nggak salah. Kan itu apa namanya? Model skill ya, contohnya saya lebih gampang ya masuk ke hati dan pikiran ketika kita mendengarkan, lebih gampang dibandingkan saya harus baca buku gitu. Makanya dulu waktu zaman sering baca buku, waduh itu butuh waktu gitu untuk paham teh. Tapi ketika mendengar oh ini cepet gitu perasaan tuh. Ya, itu itu beda-beda ya, pembawaan orang beda-beda. Makanya kata Allah farabbukum a'lamu biman huwa ahdan sabila. Ya, Allah lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Gitu. Gak apa-apa, ya. Tapi lebih bagusnya sempurna, baca, pelajari, pahami, laksanakan, syiarkan. Jadi itu yang lebih sempurna. Ada yang lain? Iya ada dua lagi,
Kang. Yang pertama, apakah boleh kita melaksanakan sholat tahajud tanpa tidur dulu? Misalnya karena takut tidak terbangun di waktu malam karena lelah. Jadi gini, tidur yang namanya tahajud itu artinya kan terbangun pada malam hari. Maka tadi, hei orang yang berselimut bangun. Berarti kan kalau bangun tidur dulu. Dianjurkan tidur dulu. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu memori siang hari kan hilang tuh. Di-press dulu. Jadi begitu bangun segar kembali. Itu suasana akan beda. Kalau tidur dulu dengan yang tidak tidur, dengan yang tidur dulu dengan yang tidak tidur dulu tuh suasananya akan berbeda. Suasana hati dan pikiran akan berbeda. Ya, tapi kembali kalau seandainya tidak bisa tidur atau kadang-kadang ada orang yang pekerjaannya ya malam hari malah melek, siang hari malah tidur. Ada nggak gitu? Saya mau tahajud, tapi nggak mungkin saya tidur dulu. Kenapa? Saya kerjaan saya malam hari, misalkan penjaga malam dan sebagainya. Nggak masalah, sholat tahajud aja. Cuman tentu suasananya akan berbeda dengan yang tidur terlebih dahulu, gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak diwajibkan tidur dulu, tapi apa? Dianjurkan lebih baiknya tidur, gitu. Lebih baiknya tidur. Ya. Ada yang lain? Terakhir terkait ini Kang, bersedekah. Benarkah bersedekah ke saudara atau kerabat dekat yang kesusahan lebih utama dibandingkan ke orang lain? Misalnya fakir miskin dan lain-lain. Jika benar, apakah kita termasuk orang yang zalim jika kita rajin sedekah ke orang lain, tapi saudara kita sendiri sedang kesusahan? Nah, jawabannya surat 17 ayat 26. 17:26. Bismillah, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi disuruh ngasih pada siapa dulu di sini? Kerabat dekat. Nah, baru orang Baru miskin. orang miskin, iya. Oh iya tuh. Orang lain diurus masa yang kerabatnya nggak diurus. Apalagi kerabatnya miskin. Ya, makanya urutan berbuat baik ini, urutan berbuat baik. Surat 4 ayat 36. Ayat 30. 4 ayat 36. Bis 4 ayat 36, Quran surat An-Nisa. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi urutannya yang pertama siapa? Orang tua. Allah dulu ya. Allah dulu. Allah dulu. Oh kan iya, sembahlah Allah, jangan mempersekutukan sesuatu pun. Paket Allah Rasulnya. Oke. Yang kedua, berbuat baik pada siapa? Ibu bapak. Orang tua. Baru karib kerabat. Baru anak yatim. Itu urutannya semuanya, tapi ada urutannya gitu. Ya, ada urutannya. Semuanya ini. Dan kan judulnya dan berbuat baik pada ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, semuanya gitu. Dan iya. Tapi ada urutannya di situ, ada urutannya. Ya, jadi pada Allah dulu, setelah Allah pada siapa? Ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, itu urutannya. Baik, ada yang lain? Sudah itu yang terakhir, Kang. Mangga. Ada lagi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang bertanya, jadi memperkaya pembahasan kita hari ini. Jadi tadi ada tentang apa tadi Al-Quran juga, kemudian tentang sedekah. Jadi kita bahkan tadi kita jadi tahu gitu bahwa oh ternyata orang musyrik itu bukan cuman yang musyrik zaman Rasulullah gitu ya. Kalau dulu kan ada orang musyrik atau orang-orang yang non-muslim gitu ya. Ternyata sifat-sifat kemusyrikan itu ada juga di tadi ya, tidak mau berinfak ya, tidak tilawah juga, tidak tadarus. Jadi kita jadi semakin aware gitu supaya ya Allah jangan sampai kita menjadi punya sifat-sifat yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Dadi nih yang sudah menjelaskan
banyak sekali kepada kita. Temanya Ramadan ya, bulan penyucian jiwa. Salah satunya menyucikan jiwa itu dengan menjadi orang yang bertakwa ya Kang ya. Tadi caranya Masya Allah banyak dengan menaklukkan ego dalam diri, rasa malas, rasa sombong, kikir gitu ya. Itu yang harus dikikis dari hati-hati kita. Oke, baik. Sebelum penutup, mohon izin Kang Dadi, kita ambil foto terlebih dahulu. Kepada teman-teman, dimohon untuk on cam dulu, kamera. jadi biar bisa diambil. Mas Rian, monggo dipimpin. Oh iya, ada 4 halaman di layar saya. Mohon teman-teman untuk dapat menyalakan kameranya. Pasang wajah terbaik. Kasih nyom. Halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Bukan deh. Halaman keempat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rian. Silakan, Mbak. Ya, baik, kita sudah berada di akhir acara, penghujung acara, karena sudah jam 3 lewat ya. Kita tutup acara kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dipersilakan untuk beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Kang Dadi yang sudah banyak menyampaikan kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kehadirannya, Ibu. Ya, makasih semuanya. Terima kasih Bu Ise, Bu Direktur, terima kasih. Terima kasih banyak Kang Dadi. Semuanya turun sadayana. Ya. Alhamdulillah, pamit dulu ya, duluan. Iya Kang, mangga. Enggak, Kak. Pilih pada yang ngobrol internal mangga. Tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Meli MC. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih semua. Ya, sehat-sehat semua. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Kamis mendatang. Yes. Amin. Sehat-sehat semua. Izin pamit. Ya. Pamit, sehat semua. Dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.